Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas materi tentang sarkoidosis. Simak baik-baik ya. Nama anggota kelompok kita yaitu ada Alistina Dwi Agustin, Deswita Yunirmala Putri, Rizka Tri Utari, Siti Mardia Zahra Batubara, dan Syifa Askiani. Pengertian: sarkoidosis merupakan penyakit di mana sel-sel tubuh mengalami peradangan. Peradangan tersebut akan menyebabkan terbentuknya granuloma, yaitu sel-sel radang yang menumpuk. Umumnya, sarkoidosis lebih sering menyerang pada paru-paru, namun juga dapat ditemui di organ tubuh lain seperti otak, mata, kulit, jantung, hati, limfa, dan kelenjar getah bening. Etiologi atau penyebab. Penyebab pasti sarkoidosis masih belum diketahui, namun ada beberapa faktor yang diduga berperan. Yang pertama yaitu genetik, yang kedua itu paparan zat atau bahan tertentu, seperti debu atau bahan kimia. Yang ketiga itu ada infeksi, seperti virus atau bakteri. Dan yang keempat yaitu adanya masalah pada sistem kekebalan tubuh. Manifestasi klinis. Gejala klinis yang muncul secara umum adalah demam, pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, dan rasa lelah yang berlebihan. Namun, biasanya gejala lanjutannya berbeda-beda, tergantung bagian yang terkena. Berikut gejala klinis berdasarkan organ yang terkena sarkoidosis. Yang pertama itu ada paru-paru. Penderita akan mengeluhkan sesak nafas yang disertai mengi atau bengek. Gejala lain yang menyertai adalah batuk kering dan nyeri dada. Yang kedua itu ada mata. Mata akan terasa nyeri dan sensitif terhadap cahaya. Selain mata memerah, pandangan menjadi samar. Yang ketiga yaitu ada kulit. Timbul ruam berwarna merah keunguan pada peradangan tangan, kaki, dan tulang kering. Muncul bintil atau bengkak di bawah kulit. Dan yang terakhir ada jantung. Mengalami kelelahan, nyeri dada, sesak nafas, denyut jantung tidak beraturan, jantung berdebar, pembengkakan cairan tubuh karena kelebihan cairan atau edema. Komplikasi. Umumnya sarkoidosis bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi waspadai komplikasi yang mungkin bisa terjadi berikut ini. Yang pertama yaitu peradangan pada mata yang berujung pada katarak, glaukoma, hingga hilangnya penglihatan seseorang secara permanen. Yang kedua yaitu jaringan parut permanen pada paru-paru, sehingga pengidap mengalami kesulitan bernafas. Yang ketiga yaitu granuloma yang terbentuk di jantung, sehingga menyebabkan kondisi tidak normal pada detak jantung. Yang keempat yaitu masalah ginjal yang bisa menyebabkan batu ginjal dan mengurangi fungsi ginjal. Meski kasusnya jarang, kondisi ini bisa berujung pada gagal ginjal. Yang kelima yaitu kelumpuhan pada wajah akibat peradangan pada saraf wajah. Dan yang terakhir yaitu dalam beberapa kasus bisa menyebabkan ketidaksuburan. Pemeriksaan diagnostik. Untuk menegakkan diagnosis, perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan keluhan yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fisik terutama di bagian-bagian yang terkena untuk mendeteksi adanya pembengkakan. Pemeriksaan lebih lanjut yang dibutuhkan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada tes darah, yang kedua yaitu ada foto ronsen dada, yang ketiga tes fungsi paru, yang keempat CT scan, MRI, dan PET scan, dan yang terakhir yaitu ada biopsi.